Giliran ulama kawin diributi. Ini adinda saya, Ustadz Abdul Somad nikah. Gadis 19 tahun diributi. Ustadz Abdul Somad 44. Udah tua 44 ngambil gadis umur 19. Ya Nabi umur 51 ngambil Siti Aisyah. Di bawah umur 10 tahun. Berani mengatakan Nabi jahat. Kita hari ini, akal kita ini rusak. Orang nikah diributi, orang cerai diributi, orang rujuk diributi, giliran orang berzina nggak diributi. Jangan seperti beli sepatu, sepatunya yang menyesuaikan kaki kita. Kita yang harus menyesuaikan dengan agama Allah. Kalau Allah bilang haram, haram lah. Kalau Allah bilang makruh, makruh. Kalau Rasulullah bilang haram, haram. Kalau Rasulullah bilang makruh, makruh. Ma atakum rasul fakhudhu. Apa yang didatangkan Nabi, pegang. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang Nabi, tinggalkan. Tidak ada alasan untuk mengubah Quran itu. Itu ayat Quran. Ada satu orang ulama ditanya sama muridnya, apakah ada Al-Quran melarang bencong? Oh, ada. Mana? Itu. Ma atakum rasul fakhudhuh. Yang diperintahkan Rasul, terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang Nabi, tinggalkan. Bencong itu dilarang Nabi apa enggak? Hah? Dilarang enggak? Ada bencong gini. Ini sekarang aneh. Bencong dibela. Bencong dibela. Menteri Agama yang kemarin itu bilang apa? Bencong-bencong itu, mereka itu punya hak asasi, harus dirangkul. Ini. Kaulah ngerangkulnya, aku nggak berani aku. Bencong kok dirangkul. Giliran ulama kawin diributi. Ini adinda saya, Ustadz Abdul Somad nikah. Gadis 19 tahun diributi. Ustadz Abdul Somad 44. Udah tua 44 ngambil gadis umur 19. Ya Nabi umur 51 ngambil Siti Aisyah. Di bawah umur 10 tahun. Berani mengatakan Nabi jahat. Kita hari ini, akal kita ini rusak. Orang nikah diributi, orang cerai diributi, orang rujuk diributi, giliran orang berzina nggak diributi. Kan berarti otaknya udah nggak ikut Quran, betul? Nikah itu perintah Allah. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikah 2, 3, 4 perempuan yang sanggup layak untuk dinikahi. Kalau nggak sanggup berbuat adil, satu lebih baik. Nah, nikah itu perintah Allah, perintah Nabi. Nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa melakukan hubungan suami istri nggak melalui pernikahan, berarti berzina, bukan umatku. Begitu maksud hadis itu. Orang nikah diributi. Profesor bin Samsudin nikah umur 60-an. Udah 60 kok nikah. Terus siapa yang ngurus dia kalau dia nggak kawin? Coba. Hah? Dan nikah itu kan perintah Allah, betul? Abu Thalib, kakek Nabi itu nikah umur 80. Dibawanya anaknya Abdullah, bapak Nabi ke Madinah, melamar Aminah binti Wahab dari Bani Najr. Waktu dilamar ini Aminah, di sampingnya ada perempuan. Biasalah kalau orang Medan bilang itu pendamping, pandongan. Kalau pengantin kan ada pendampingnya. Abdul Muthalib nanya, kamu siapa? Saya sepupunya Aminah. Udah kawin? Belum. Mau kawin sama saya? Ditengok perempuan ini, Abdul Muthalib gagah, tinggi besar, gagah, ganteng. Mau katanya. Jadi Abdullah kawin dengan Aminah, Abdul Muthalib kawin dengan Hannah. Pulang sama-sama bawa istri, sama-sama hamil, sama-sama melahirkan. Beda hari aja. Makanya Nabi dengan Sayyidina Hamzah itu akrab. Memang seumur, sepermainan. Paham? Satu susuan.
Sayyidina Hamzah disusukan oleh budaknya Abu Lahab, Suwaibah. Nabi disusukan oleh Suwaibah juga. Beberapa hari kemudian datang dari pegunungan Bani Sa'ad. Nabi dibawa ke pegunungan Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Abu Zaid. Karena Nabi dipelihara 6 tahun di pegunungan Abu Zaid ini, Bani Zaid. Namanya pegunungan Bani Sa'ad. Jadi Nabi sejak kecil nggak pernah lihat orang sembah berhala. Karena Bani Sa'ad tidak menyembah berhala. Yang menyembah berhala orang Mekah. Nah, Sayyidina Hamzah waktu Nabi pulang umur 6 tahun, Sayyidina Hamzah umur 6 tahun. Kemudian Nabi dipelihara kakeknya Abdul Muthalib, satu rumah dong sama Sayyidina Hamzah. Betul. Sampai umur 8 tahun wafat Abdul Muthalib. Nabi dipelihara oleh Abu Thalib. Umur 8 tahun menggembala kambing Nabi. Dapat duit kasih sama Abu Thalib untuk ngasih makan anak-anak aja banyak. Abu Thalib miskin. Sehingga tumbuhnya seumur. Sehingga ketika Nabi dipukul oleh Abu Jahal, disiksa oleh Abu Jahal, Sayyidina Hamzah pulang, dia tengok, ya kenapa? Tadi keponakanmu dihina, dikasih tai unta segala macam, sedang sholat di Ka'bah. Siapa yang bikin? Abu Jahal. Datang dia ke Ka'bah. Abu Jahal lagi ngobrol-ngobrol, dipukul pakai gendewa panah, bocor kepalanya. Kau kalau mau berani sama saya, jangan sama ponakan saya. Sama saya kau kalau berani. Biar kau tahu ya, saya sudah ikut agamanya ponakan saya. Padahal belum waktu itu. Sekali lagi kau ganggu ponakanku, hilang nyawamu ku bikin. Kenapa begitu sayangnya? Memang seumur, satu susuan, sepermainan. Berapa umur Abdul Muthalib waktu kawin sama ibunya Sayyidina Hamzah? Umur 80. Din Samsudin umur 60 nikah kok diributi. Kenapa? Nabi Muhammad umur 63 nikah. Waktu haji terakhir, haji wada, nikah. Umur 63. Kok diributi? Karena kita hari ini dirusak akal kita ini oleh orang-orang anti-Islam. Orang nikah dihina, orang cerai, agim cerai diributi. Ustadz kok cerai? Harus dibina itu istrinya. Banyak kali ceritamu. Nabi Ismail juga cerai kok. Nabi Ismail cerai, disuruh Nabi Ibrahim ceraikan istrimu. Nabi Muhammad pernah cerai dalam kitab Kifayatul Akhyar. Diceraikan Nabi Muhammad istri Nabi Hafsah binti Umar bin Khattab. Berapa lama kemudian dirujui. Pernah. Nikah pernah, cerai pernah, rujuk pernah Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah kelebihan Islam. Ada di Quran. Cerai itu 2 kali. Kali ketiga udah nggak bisa rujuk. Kenapa kita hina Quran? Dan itu kelebihan Islam. Ada agama di dunia ini, pendetanya nggak boleh kawin, umatnya nggak boleh cerai. Waduh, kawin boleh tapi nggak boleh cerai. Hajab lah. Kalau kita boleh cerai, kita pulang kerja, buka kamar, ya, istri kita sedang gencet sama laki-laki, nggak pakai baju. Ada apa ini? Istri kita bilang, ngetes bang, mana lebih hebat abang atau dia, katanya. Terus kita zikir, astaghfirullah rabbal baro, ya begitu. Kambingnya itu. Ceraikan binimu itu. Dah kau sama dia aja, gak usah sama aku lagi. Begitu. Kalau enggak kita laki-laki dayus. Laki-laki dayus tidak cemburu dengan istrinya berzina. Jangankan masuk surga kata Nabi, mencium bau surga pun nggak bisa. Padahal bau surga itu bisa dicium 500 tahun perjalanan belum sampai surga, sudah dicium baunya, harumnya. Orang yang tidak cemburu dengan istrinya, jangankan masuk surga, cium harum surga nggak bisa. Bininya joget, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri, sama si Joni Kumis, tukang ojek. Lakinya tepuk tangan pula, jelek baunya itu. Ada agama nggak boleh cerai, nikah boleh. Pulang dia dilihatnya istri berzina,
Kenapa kau? Ngetes bang, tak hebat dian, tak hebat abang. Di fotonya trek. Dibikinnya pengakuan istrinya, kau ngaku, dibawanya ke pendeta. Tuan pendeta, istri saya berzina, udah ngaku ini, rekamannya ini, video-videonya semua. Nah, terus maksudmu apa? Maksudku mau kuceraikan istriku ini. Apa kata pendetanya? Sesuatu yang sudah diikatkan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kau tahankanlah. Justru tercerai, rujuk, nikah itu adalah syariat Islam. Harus kita bela itu. Kok malah kita caci maki, ikut-ikutan kita orang Islam menghinanya. Yang paling tahu urusan rumah tangga orang itu sendiri. Betul? Betul? Asal tidak melanggar syariat Islam, silakan. Jangan gara-gara perasaan orang yang menjalankan syariat Islam kita ejek-ejek. Islam ini bukan perasaan, Islam ini hukum Allah. Betul? Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas dalam Islam, yang haram jelas dalam Islam. Tidak ada abu-abu, samar-samar itu tidak ada dalam Islam. Nah, inilah gunanya kita memperingati nuzul Quran itu. Coba tundukkan selera kita itu dengan Quran.